Halo semuanya dan selamat datang. Anda punya mimpi bikin usaha, tapi udah pusing duluan mikirin izinnya yang katanya ribet? Tenang, hari ini kita bakal bongkar tuntas gimana caranya mengurus izin lokasi khusus buat Anda para pelaku usaha mikro. Dan caranya super gampang. Oke, yuk kita langsung aja pecahin bareng-bareng. Banyak banget yang mikir kalau ngurus izin usaha tuh kayak masuk labirin, rumit dan bikin pusing. Nah, anggapan itu yang mau kita ubah hari ini. Percaya deh, solusinya jauh lebih simpel dari yang Anda kira. Mungkin Anda mau buka warung kopi kecil di garasi, atau usaha catering dari dapur sendiri, atau mungkin jualan online yang stok barangnya di kamar. Itu semua mimpi yang luar biasa. Tapi biasanya, ada satu tembok besar yang seolah-olah menghalangi langkah pertama kita. Nah, ini dia tembok pertamanya. Ribet. Langsung kebayang, wah pasti prosesnya ribet banget. Mesti ke kantor mana, berkasnya apa aja, jangan-jangan formulirnya setebal buku. Begitu kan biasanya? Terus kekhawatiran kedua, waktu. Kita mikir prosesnya pasti lama banget, berbulan-bulan mungkin. Padahal semangat usaha lagi ngebu-ngebu kan, ini bisa jadi penghambat yang bikin semangat jadi kendor. Dan yang mungkin paling bikin takut, biaya. Khawatir modal usaha yang udah dikumpulin susah-susah malah habis cuma buat ngurus izin. Nah, 3 ketakutan ini wajar banget kok. Tapi yuk, sekarang kita bongkar faktanya satu persatu. Oke, sebelum kita sampai ke solusinya, penting banget buat kita paham dulu, kenapa sih lokasi usaha itu perlu diatur segala? Jawabannya ada di satu konsep kunci, yaitu tata ruang. Jadi, setiap kota atau kabupaten itu punya yang namanya rencana tata ruang wilayah, atau disingkat RT/RW. Gampangnya, ini tuh kayak peta raksasa yang udah ngatur, oke, area yang ini buat perumahan ya. Nah, kalau yang di sebelah sana buat industri, yang ini khusus buat taman kota, dan seterusnya. Tujuannya simpel, supaya kota kita tuh rapi dan nggak semrawut. Biar lebih gampang lagi, coba deh bayangin sebuah supermarket. Anda pasti nggak bakal kan nemuin deterjen ditaruh persis di sebelahnya roti tawar. Aneh banget kan? Nah, RT/RW itu logikanya sama persis, tapi untuk sebuah kota. Tujuannya yaitu tadi, buat mastiin pabrik yang mungkin berisik nggak dibangun persis di sebelah sekolah atau perumahan. Logis kan? Sekarang, kita sampai di bagian terbaiknya. Pemerintah itu sadar loh kalau aturan tata ruang yang ketat ini bisa jadi penghalang buat usaha-usaha kecil. Makanya ada sebuah terobosan baru yang jadi kabar super baik buat kita semua. Ini dia kuncinya, sebuah surat edaran dari Menteri Investasi. Dan ini bukan dokumen biasa ya, ini adalah aturan resmi yang benar-benar mengubah permainan untuk para pelaku usaha mikro. Coba deh perhatiin kutipan ini. Saat pemerintah sendiri yang bilang diperlukan kemudahan, ini bukan lagi sekedar kebijakan biasa. Ini tuh sebuah pengakuan. Pengakuan kalau sistem yang ada memang perlu disederhanakan, biar bisa mendukung pengusaha-pengusaha hebat seperti Anda. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Saya sudah kumpulin nih pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyain soal izin lokasi untuk usaha mikro. Yuk kita jawab satu persatu sejelas-jelasnya. Nah, pertanyaan paling fundamental nih. Siapa sih yang sebenarnya dimaksud dengan usaha mikro di aturan ini? Apakah usaha Anda termasuk di kategori yang dapat kemudahan ini? Jawabannya jelas banget. Usaha Anda masuk kategori mikro kalau total modal usahanya nggak lebih dari 1 miliar rupiah. Dan yang penting dicatat, angka ini tuh nggak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usaha ya. Jadi ini murni modal buat operasional, peralatan, bahan baku, dan semacamnya. Pertanyaan berikutnya ini adalah inti dari semua kemudahan ini. Jadi, beneran nih, saya cuma perlu bikin semacam surat pernyataan mandiri aja gitu. Tepat sekali, ini dia revolusinya. Untuk usaha mikro yang risikonya rendah, pemerintah sekarang mengandalkan pernyataan mandiri. Ini adalah perubahan besar loh. Dari yang tadinya proses verifikasi yang panjang, sekarang jadi sistem yang berdasarkan kepercayaan dan tanggung jawab Anda sebagai pelaku usaha. Pertanyaan praktis selanjutnya. Oke, saya ngerti. Sekarang data apa aja nih yang perlu saya siapin buat ngisi surat pernyataan mandiri itu? Daftarnya simple banget, gak aneh-aneh. Anda cuma perlu siapin data administrasi dasar, alamat lengkap usaha, luas lahannya berapa, titik koordinat dari Google Maps, dan terakhir foto tempat usaha tampak depan. Gak ada yang rumit kan? Semua data ini pasti udah ada di tangan Anda. Oke, kita udah paham konsepnya, udah tahu juga syaratnya apa aja. Sekarang, mari kita lihat langkah-langkah praktisnya. Gimana cara mengubah data yang tadi udah Anda siapin itu jadi sebuah izin yang sah? Prosesnya cuma 3 langkah mudah. Pertama, siapkan datanya. Kedua, isi formulir pernyataannya.
Ketiga, ajukan lewat OSS. Nah, bagian terbaiknya, langkah ketiga ini dilakukan sepenuhnya online lewat sistem yang namanya Online Single Submission. Jadi, ucapkan selamat tinggal pada antrian panjang dan bolak-balik ke kantor dinas. Dan ini dia wujud formulirnya. Seperti yang bisa Anda lihat, isiannya benar-benar sederhana. Cuma memuat data-data yang udah kita bahas tadi. Ini dokumen yang Anda isi sendiri, dengan penuh tanggung jawab tentunya. Jadi, setelah melihat semua kemudahan ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana ya caranya, tapi lebih ke kapan Anda mau mulai. Semua kerumitan yang dulu seolah jadi tembok penghalang, sekarang udah disederhanakan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk ambil langkah pertama itu dan wujudkan usaha impian Anda.